Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmailda Intana. Saya dari kelas Hukum Tata Negara 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep iman dalam kalam. Iman merupakan kepercayaan, yaitu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Kita dapat mengetahui mana ciri-ciri orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya pasti punya rasa takut terhadap Allah, selalu khusyuk dalam menjalankan sholat, dan selalu menjauhkan diri dari kegiatan yang membuat dosa. Sedangkan orang yang lemah imannya, kebalikannya dari yang kuat imannya, seperti dia yang tidak merasa bersalah dan takut kepada Allah saat melakukan dosa dan malas dalam segala hal kepribadian. Dalam pembahasan ilmu kalam ini ada terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama-tama adalah iman adalah tasdik. Di dalam hati ada wujud Allah dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. Menurut konsep iman dan kufur yang semata-mata adalah urusan hati, bukan terlihat dari luar. Jika seseorang telah tasdik, yang membenarkan atau meyakini akan adanya Allah, maka ia sudah disebut telah beriman, dan sekalipun perbuatannya belum sesuai dengan tuntutan ajaran agamanya. Yang kedua yaitu iman adalah tasdik, di dalam hati dan dikerarkan dengan lidah. Dengan seseorang dapat digolongkan beriman apabila ia mempunyai dalam hatinya akan keberadaan Allah dan mengikrarkan, yang berarti mengucapkan kepercayaan itu dengan lidah. Antara keimanannya dan amal perbuatannya manusia tidak terdapat hubungan. Yang terpenting dalam iman adalah tasdik dan ikrar. Yang ketiga adalah iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Antara iman dan perbuatan manusia dapat perbuatan keterkaitan karena keimanan seseorang ditemukan pula oleh amal perbuatannya. Iman menurut kalam itu terdapat dari 5 golongan, yaitu yang pertama, iman menurut Khawarij. Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman saja. Menurut Khawarij, orang-orang yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang itu kafir. Intinya, itu seperti sekalinya yang berbuat dosa, baik besar maupun kecil, maka orang itu kafir. Wajib diperangi dan dibunuh, boleh dirampas hartanya. Yang kedua, iman menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum tobat tidak lagi mukmin dan tidak pula kufur, tetapi dihukumi sebagai orang fasik di akhirat. Ia masukkan ke neraka untuk selama-lamanya, tetapi agak dingin, tidak seperti nerakanya orang kafir, dan tidak pula berhak masuk ke surga. Jelas, menurut orang yang berbuat dosa besar mati sebelum tobat, maka menempati tempat di antara 2 tempat, yaitu antara neraka dan surga. Yang ketiga, iman menurut Murji'ah. Murji'ah yang mereka berpendapat bahwa iman adalah tasdik secara kalbu atau marifah. Untuk mengetahui Allah dengan kalbu, bukan dengan demonstrasi, baik dalam ucapan maupun tindakan. Oleh karena itu, jika dengan seseorang telah beriman dalam hatinya, ia telah dipandang sebagai seorang mukmin, meskipun penampakan
tingkah laku seperti Yahudi dan Nasrani. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Murji'ah bahwa ikrar dan amal bukanlah dari bagian dari iman. Murji'ah yang terkenal adalah perbuatan yang tidak dapat menggugurkan keimanan sebagai ketaatan pun tidak dapat membawa kekufuran. Dapat disimpulkan bahwa hal ini, kelompok ini memandang bahwa pelaku dosa besar tidak disiksa di neraka. Yang keempat, iman menurut Asy'ariyah yang memahami makna iman yang diberikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Sebab di mana dalam karya-karyanya seperti Muqallat, Al-Ibanah, dan Al-Lumah, ia mendefinisikan iman secara berbeda-beda. Dalam Muqallat dan Ibanah disebutkan bahwa iman adalah qaul dan amal yang dapat bertambah serta berkurang. Dalam Al-Lumah, iman diartikannya sebagai tasdik bi Allah. Argumentasinya bahwa kita mukmin seperti surat Yusuf 7 memiliki hubungan makna dengan kata sadikin dalam ayat itu juga. Dengan demikian, menurut Al-Asy'ari, iman adalah tasdik bi al-qalb, yang artinya membenarkan dengan hati. Yang kelima, iman menurut Maturidiyah. Menurut Al-Maturidi, iman adalah tasdik yang berdasarkan ma'rif. Meskipun demikian, ma'rifah menurutnya bukan esensi iman melainkan faktor penyebab kehadiran iman. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika terdapat kesalahan pada saat saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.